Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Seberapa maniskah aku? Ya jelas manis banget lah. Semanis hidupku yang setiap hari belajar di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Emang kalau nggak belajar di Mugaru nggak semanis itu? Ya nggak gitu juga sih maksudku. Cuma kayaknya iya deh. Nih dengerin ya, aku di Mugaru ini itu mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari apa yang aku bayangin. Mau menghafal Al-Quran? Ya jelas bisa lah. Kemarin aja baru wisuda tahfidz. Nih guys, cita-citaku ini kan pengen jadi dokter. Tapi bukan dokter biasa, melainkan dokter penghafal Al-Quran. Keren gak sih? Bisa kalian bayangin gak sih guys, ketika ayah sama bundaku ngeliat aku, pasti bahagia banget sih. Udah anaknya manis, penghafal Al-Quran, cita-citanya tinggi lagi. Pasti bangga banget. Anak idaman aku nih. Nah, gak berhenti sampai di situ guys. Yang kedua, aku kan hobi cuap-cuap nih. Dan pas banget di Mugaru itu ada wadahnya, yaitu ekskul presenter. Gak kerasa banget gak sih guys, karyaku di presenter ini tuh udah banyak banget. Mulai dari MC, pembicara, bintang iklan, radio announcer, dan lain sebagainya. Dan seluruh karyaku itu bisa dilihat di semua sosmednya Mugaru. Bukan itu aja, karyaku juga bisa dilihat di majalah Cakram atau majalah kebanggaannya Mugaru. Ibarat kata ya guys, aku sekolah di Mugaru itu kayak ikan yang hidup di air. Pasti kebayangkan kalau ikan hidup di air itu sebetah apa? Pasti betah banget. Dengan kata lain, semua yang aku cari itu ada di Mugaru. Bahkan lebih dari apa yang aku bayangkan. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mwah. Cie, yang bintang iklan. Ya Oke, iyalah, Pak. boleh disepil ininya? Boleh disepil apa yang dipakai hari ini? Boleh. Dari sepatunya, coba dari sepatunya. Sepatu. Ya, jelasin. Ini Pak, siswa-siswi di Mugaru tuh sepatunya tuh harus bersih dan wangi Pak. Jadi sepatunya tuh nggak bau. Oke, terus gimana dengan pakaiannya? Nah ini untuk seragamnya ya Pak ya. Ini tuh nggak boleh lecek, harus rapi. Bahkan kerudungnya ini juga harus rapi ya. Ini nggak ada lipetan-lipetan sama sekali. Karena siswa-siswi dan guru-guru di Mugaru itu seragam itu rapi-rapi, wangi dan bersih. Kalau di sekolah yang lain emangnya nggak begitu? Aduh, gimana ya Pak? Nggak usah dibahas lah Pak. Nanti ada yang baper. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya, terima kasih Arya. Arya ini kayaknya satu-satunya siswa yang berkomentar, yang sering berkomentar di Mugaru TV, di konten-kontennya Mugaru. Kalau nggak dia ya mamanya, ya. Oke, ada yang tidak bawa Al-Quran? Arsi bawa? Tidak bawa? Ya silahkan ditulis surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 15. Ya kamu juga ya. Nggak usah artinya, Arabnya saja tempel di sana nanti. Ya. Sebelum Jumatan sudah harus tertempel. Kalau sebelum Jumatan belum tertempel di sana, itu nanti tambah berat. Ya, itu. Ini dilakukan supaya kita ini tertib, Rek. Jadi gini ya, Pak Nur cerita sedikit tentang Jepang. Jepang itu negaranya bukan negara Islam. Bahkan kalau kalian baca di Wikipedia
orang Jepang itu memeluk agama itu lebih dari satu. Satu orang itu bisa jadi 3 agama yang dianut itu. Tapi di Jepang itu kebersihannya luar biasa. Yang namanya ikan itu hidup di got. Ya benar ya. Kamu seakan-akan kamu sudah pernah ke Jepang, sudah? Bukan Pak, pernah lihat di YouTube. Oh, pernah lihat di YouTube gitu kan. Ikan-ikan di Jepang itu bahagia. Kenapa? Karena airnya jernih. Kenapa kok bisa jernih? Karena kalau membuang sampah ke sungai itu akan mendapatkan hukuman, denda ataupun dipenjara. Di Indonesia, orang membuang sampah ke sungai apa hukumannya? Gak ono. Kalian pernah membaca orang dipenjara karena membuang sampah ke sungai? Belum pernah kayaknya ya. Dan Pak Nur juga belum pernah sampai setua ini. Kenapa Jepang kok bisa tertib seperti itu? Karena mereka itu membudayakan untuk disiplin dan tertib. Ya. Budaya ngantri, budaya datang tepat waktu dan lain sebagainya. Kalau membuang puntung rokok Pak di tempat umum gimana? Dendanya 12 juta. Membuang puntung rokok di sembarang tempat. Di Indonesia membuang puntung rokok biasa ya. Ada yang bilang begini, loh Indonesia kan lebih humanis Pak, sedikit tidak hukuman. Ya akhirnya ya negaranya seperti ini. Banjir itu dikarenakan warganya membuang sampah di sungai. Ikan-ikannya sambat, pusing sampean ikannya itu hidup di sungainya di Indonesia ini. Ya. Bahkan dulu ketika Pak Nur masih kuliah terus memberikan materi perbedaan budaya Indonesia dengan Jepang, itu Pak Nur mendownload video perbedaan sungainya Jepang dan sungainya di Indonesia. Di Indonesia itu kalau musim penghujan, sungainya itu seperti supermarket. Ono Pampers, ada botol aqua, ono galon, ono ranjang, tahu ranjang, amben, ya, ada kulkas, nyemplung neng kali, kasur, terus bagi yang belum sarapan ada ngambang kuning-kuning, ya. Iku wong Indonesia seperti itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kita belum terbiasa untuk tertib dan disiplin, gitu kan? Nah, dari SMP Muhammadiyah Tigawaro ini kita belajar untuk tertib dan disiplin, ya. Dari hal-hal yang terkecil dulu. Kalau belum bisa merubah yang besar-besar, kita merubah diri kita sendiri dulu, tertib dulu, ya. Oke. Dan Pak Nur sampaikan bagi anak-anak yang pengen tampil di depan sini bisa menghubungi Pak Nur, ya. Saya nggak bisa ngomong Pak, tapi saya pengen membaca puisi. Tidak apa-apa, baca puisi di sini. Nanti Pak Nur carikan waktunya. Saya nggak bisa baca puisi Pak, tapi saya bisa lagu-lagu religi Pak. Tidak apa-apa, nyanyi di sini. Intinya apa? Intinya supaya kita ini berani tampil. Kan dulu kan sudah pernah Pak Nur sampaikan ya,
tampil dan dilihat banyak orang itu adalah latihan yang sangat istimewa. Coba bayangkan seandainya kamu tidak tampil di sini, mau tampil di rumahmu sendiri, ngundang sekian banyak orang, nggak kayak jajan, jebokne kursi atau karpet digelar, biayanya mahal. Tapi di Mugaru ini kita semuanya seharusnya semua memungkinkan, mau tampil nyanyi, mau tampil puisi, mau tampil motivasi, mau tampil apapun, kita bisa di sini. Memang Mugaru ini tempat kita untuk belajar, ya. Yang paling akhir yang perlu Pak Nur sampaikan, kita melatih keberanian, kita mengendalikan takut, mengendalikan rasa malu itu supaya apa? Supaya kita ini menjadi orang-orang yang bisa mewarnai lingkungan kita. Kalau orang udah kendel itu ya wis bisa mewarnai lingkungan sekitarnya. Dan ilmunya gurunya Pak Nur dulu tuh begini, jika seseorang itu takut, maka 80% kemampuannya itu hilang. Misalnya kamu mau storytelling di sini, dari rumah sudah hafal, kemudian sampai di depan sini takut, 80% kemampuanmu hilang. Kalau malu lebih sedikit lagi, 70% kemampuan seseorang hilang karena malu. Berarti orang-orang yang tampil di depan dan bisa menjadi penampil yang baik, itu adalah orang-orang yang mampu mengendalikan rasa takut dan rasa malu.